Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab. Secara khusus kita akan belajar bersama-sama tentang pekerjaan Kristus di masa kini. Ini merupakan bagian kedua. Kita akan belajar. Karena itu mari kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat perjumpaan ini kami semakin mendalami tentang karya-Mu. Meskipun Engkau sudah naik ke sorga dan apa saja yang Kau kerjakan, memberikan pemahaman kami yang paling dalam tentang Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, pokok bahasan karya Tuhan Yesus Kristus di masa sekarang ini sangat-sangat kurang mendapat perhatian, bahkan mungkin sangat diabaikan. Akan tetapi saudaraku, pokok ini sangat penting sehubungan dengan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus itu hidup dan saat ini memerintah di sorga. Nah saudara, jadi pekerjaan Kristus sekarang yang dimaksudkan itu adalah dimulai dari saat beliau naik ke sorga dan diakhiri nanti dengan kedatangannya yang kedua kali bagi gerejanya. Nah sekarang sementara beliau ada di sorga, apa saja yang dia kerjakan? Hari ini kita masuk ke bagian kedua, pelayanan Tuhan Yesus bagi gerejanya yang pertama di sini adalah menjadi kepala gereja. Menjadi kepala gereja. Nah, saudara, sebagai kepala gereja, Tuhan Yesus itu hadir di dalam gerejanya karena dia hidup. Kehadiran Tuhan Yesus ini merupakan jaminan dan pertanda bahwa seseorang itu artinya yang ada dalam Kristus, yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah milik dari Kristus dan berhak menjadi sasaran kasih dan pelayanannya. Puji Tuhan. Nah, beberapa ayat ini coba kita akan soroti. Mari kita lihat yang pertama, Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Allah memberikan dorongan kepada kita untuk hidup dengan penuh pengharapan. Paulus ingin agar jemaat mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Itu diungkapkan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itulah yang menjadi pusat perhatian doa Paulus. Di samping itu jemaat Efesus juga harus menyadari bahwa mereka itu memiliki kuasa. Untuk apa? Kuasa untuk hidup dan melayani Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah. Saudara, kuasa ini pertama-tama telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sebagai penguasa mutlak atas semua kuasa di bawah kolong langit ini. Sekarang dan yang akan datang, saudaraku. Dia juga adalah kepala jemaat, kepala gereja, yaitu kepala bagi setiap orang yang percaya dan menyembah dia. Puji Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat 20. Nah, Efesus 1 ayat 20 mengatakan demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi ayat ini melengkapi apa yang kita baca tadi. Saudaraku, Paulus selanjutnya menekankan kuasa Allah dengan menyatakan bahwa Allah tidak hanya membangkitkan Kristus dari antara orang mati, tapi juga meninggikan dia dan mendudukkan dia, yaitu Kristus, di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kata mendudukkan di sini, saudaraku, menyiratkan bahwa karya penebusan itu sudah lengkap. Tapi juga menunjukkan tempat kehormatan, kemuliaan, dan keagungan. Karena apa? Karena tempat duduknya itu di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, di dalam perjanjian lama, sebelah tangan kanan Allah itu disajikan sebagai posisi tentang dukungan, kemenangan, kekuasaan. Kuasa yang memuliakan Kristus tersedia bagi mereka dan membawa mereka ke dalam warisan mereka. Efesus 1 ayat 21 menjelaskan, Efesus 1 ayat 21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa peninggian Tuhan Yesus dimungkinkan oleh kuasa Allah yang besar. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan. Kata arche dalam bahasa Yunani, dan penguasa dari kata exousia, dan kekuasaan dari kata dunamis, dan kerajaan dari kata kuriotes. Nah, saudaraku, jadi kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala yang ada di dunia. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala atas jemaat yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Yesus itu adalah Gembala Agung, satu-satunya pastor atau gembala jiwa kita yang Ia kerjakan sendiri. Ada kelembutan yang ditemukan dalam analogi ini yang menghimbau manusia di setiap tempat dan waktu. Pujian seperti Yesus Gembala yang pengasih itu menonjolkan respon tanggapan penuh kasih dari para penyembah kepada pribadi yang peduli terhadap jiwa kita. Puji Tuhan. Jadi gelar yang diberikan kepada Kristus yaitu Yesus Tuhan kita, Allah kita yang berdaulat, juru selamat kita, Gembala Agung segala domba. Nah, itu konsep perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama, saudaraku, gembala umat Allah itu biasanya Allah itu sendiri. Juga disebut juga gembala itu adalah Musa. Nah, selain Ilah tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Gembala Agung ini.
Kita sudah melihat bahwa para penatua melayani sebagai gembala di bawah gembala agung. Puji Tuhan. Para pelayan Tuhan itu adalah gembala biasa. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus adalah gembala agung. Jadi ini menunjukkan perhatiannya terhadap umatnya. Jemaat itu adalah kawanan domba di padang rumputnya. Dan perhatian serta kepeduliannya tertuju pada mereka. Ia memberi mereka makan, menuntun mereka, dan berjaga-jaga atas mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus, Gembala Agung, akan memperlengkapi saudara dan saya dengan segala hal yang akan memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus akan berkarya dalam hidup mereka sehingga mereka akan memuliakan namanya dengan hidup yang berkenan kepadanya, bertumbuh dengan sehat. Karena itu kita selalu terbuka untuk diajar. Ia menuntun langkah-langkah kita di jalan kebenaran. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat yakin sepenuhnya bahwa melaluinya Allah akan memenuhi setiap janji yang pernah diucapkannya. Puji Tuhan. Sekarang kita coba bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 23. Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Puji Tuhan. Mari kita cermati ayat ini kembali. Ada 3 kali kata kita. Kita. Nah, kata kita itu adalah kata ganti. Jadi kata ganti kita ini tegas dan diulang. Lalu kemudian kita menjumpai istilah di sini dalam ayat Roma 8:23 tentang karunia sulung roh. Karunia sulung roh adalah istilah dalam bahasa Yunani modern digunakan untuk apa? Sebuah cincin pertunangan. Inilah analogi. Buah sulung dalam perjanjian lama, saudaraku, adalah janji akan panen yang akan datang. Buah ini melambangkan kepemilikan Allah atas seluruh hasil-hasil panen. Roh adalah buah sulung dari zaman yang baru. Sebagaimana Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan. Karena Yesus yang bangkit pertama dari kematian. Nah, saudaraku, maksud Paulus dengan buah sulung roh itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Dan juga karya Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Dalam diri kita yang diuraikan dalam pasal ini. Roma pasal 8. Nah, kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 11. Di situ Paulus menyebut bahwa Allah menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Oleh karena rohnya yang diam di dalam kalian. Nah, karya tersebut merupakan cicipan. Cicipan yang mendahului pengalaman kebangkitan tubuh jasmani kita pada akhir zaman. Paulus berkata, kita juga merintih, mengeluh. Tetapi selain rintihan ada juga harapan, hope. Harapan yang besar karena kita sedang menantikan saat kita akan dinyatakan sebagai anak-anaknya yang dewasa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Jadi kita merindukan penebusan tubuh kita. Oleh karena berkat karya Roh Kudus, kita semakin sadar akan kekurangan kita. Kita susah bukan hanya karena dunia ini fana sementara, tapi karena kelemahan diri kita yang hanya dapat diandalkan dengan kebangkitan tubuh jasmani kita. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 18, ayat yang menarik yang tidak boleh kita lewati. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Orang-orang percaya baik secara pribadi, individu, dan bersama-sama itu adalah tubuh Kristus. Yaitu bait Allah yang baru. Saudaraku, Paulus sering berbicara tentang apa? Tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Tapi hanya di dalam surat Efesus dan surat Kolose.
yang dikatakan bahwa Yesus adalah kepala dari tubuh tersebut. Jadi di surat Efesus dan Kolose dikatakan bahwa Yesus itu adalah kepala dari tubuh. Pada kenyataannya Kristus adalah kepala dari segala sesuatu, bahkan pemerintah dan penguasa. Puji Tuhan. Saudaraku, hubungan Kristus dengan jemaat itu diibaratkan dengan kepala dan tubuh. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Kepala adalah sumber kehidupan dan mengikat anggota tubuh menjadi satu kesatuan. Kristus hidup untuk selama-lamanya, demikian pun yang akan dialami oleh semua tebusannya, artinya yang ditebus oleh Yesus. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai yang sulung dalam kebangkitannya. Maka semua tebusannya kelak akan menyusul. Ya, Tuhan Yesus Kristus menjadi yang terpenting dan utama dari segala sesuatu. Sebab tanpa Dia kita tidak mempunyai pengharapan. Ingat, Kolose pasal 1 sangat-sangat menekankan keutamaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari poin pertama ini? Pelayanan Yesus Kristus bagi gereja itu adalah yang pertama, menjadi kepala gereja. Apa yang dapat kita pelajari? Realitas kehidupan ini menyadarkan bahwa selama masih hidup dalam dunia yang berdosa ini, saudaraku, kita bisa mengalami penderitaan. Kita bergumul, seringkali kita menangis dan kecewa. Bukan hanya realitas yang menginformasikan orang-orang percaya akan mengalami penderitaan di dunia ini. Firman Tuhan pun mengatakan demikian. Disebab itu jangan kaget kalau kita diperhadapkan dengan masalah penderitaan. Hal ini sangat terlihat dari kenyataan bahwa umat Allah masih mengeluh dan merasakan, digambarkan dengan analogi sakit bersalin. Jadi ketika mengalami penderitaan, saudaraku, biasanya kita terlalu sibuk bertanya kenapa. Kita bertanya kenapa. Bertanya pada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa penderitaan ini terjadi kepadaku? Ada nyanyian kan? Mengapakah ini harus terjadi? Seringkali kita bertanya dan mempertanyakan itu kepada Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena dunia masih berada dalam pengaruh dosa, di mana banyak manusia itu hidup menurut kedagingannya. Fakta penderitaan sekarang ini harus dihadapi dengan fakta kemuliaan kelak yang akan Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Karena itu di saat kita menderita, lihatlah nanti ke depan di mana Tuhan akan datang. Itulah pengharapan bahwa penderitaan kita nggak sebanding kemuliaan, kebesaran, berkat yang akan kita terima nanti. Karena itu pandanglah ke depan sorga di mana tempat kita nanti. Saudaraku, sadahsyat segelap apapun penderitaan yang kita alami dan kekelaman perasaan yang diakibatkannya tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kelak, dan fakta kita akan bersamanya kelak. Penderitaan dapat menjadi alatnya Tuhan mengobarkan pengharapan iman yang kreatif. Orang-orang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya. Karena itu libatkanlah Roh Kudus. Hendaklah kita minta terus supaya Roh Kudus memenuhi kita. Di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan hidup, Roh Kudus menjadi jaminan akan berkat yang akan diterima oleh anak-anak Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberikan pengharapan karena ia menjamin kemuliaan kekal kelak yang menanti kita. Roh Kudus juga menjadi penolong saat kita lemah. Misalnya, bila kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, maka Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Dia akan menjadi perantara kita dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, kita semua yang percaya kepada Yesus memiliki Roh Kudus, maka kita bisa berdoa dalam roh. Saat kita terganggu dengan dunia ini yang amat menekan kita dan hendak menghancurkan iman kita, berdoalah meminta kekuatannya. Ia
meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala kebaikan untuk kita, anak-anaknya. Menyatakan kebaikan dalam segala keadaan. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kita. Puji Tuhan. Jadilah kuat dan jadilah pemenang. Kesulitan dan penderitaan yang datang silih berganti tidak akan menghancurkan kita. Sebab Tuhan menjanjikan kekuatan bagi yang lemah dan penghiburan di kala hati kita sesak. Malahan penderitaan dapat mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Percayalah akan janji-janjinya. Puji Tuhan. Yang kedua, pelayanan Tuhan Yesus Kristus bagi gereja yang kedua adalah menguduskan tubuh Kristus atau gereja dan menyiapkannya bagi pengantin laki-laki. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Amin. Saudaraku, sebelum ayat ini, ayat di atasnya kita diminta kepada istri-istri, tunduklah kepada suami. Sebagai seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Kenapa? Karena suami sebagai kepala dalam pernikahan mereka. Artinya istri-istri harus menempatkan diri di bawah kepemimpinan suaminya. Nah, gambaran tentang tunduknya istri itu kepada suami adalah tunduknya gereja kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Maka sang suami harus menggambarkan kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus atas gereja dengan menunjukkan kasih dan pengorbanan diri. Kita tahu saudaraku bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di salib bagi keselamatan dan pengudusan umat, yaitu gerejanya. Suami sebagai kepala haruslah mengasihi istri. Oleh karena kasihnya kepada mempelainya, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Nah, dari penjelasan ini kita menemukan hal-hal yang menarik, yaitu bahwa Paulus tidak berbicara masalah otoritas atau kekuasaan, tapi berbicara tentang cinta kasih suami terhadap istrinya. Saudaraku, Paulus tetap mengarahkan para suami untuk menjadikan salib Kristus sebagai patokan. Sebagai patokan untuk bertindak. Dan bagi para istri, Paulus mengingatkan untuk tunduk dan hormat kepada suami yang mengasihinya. Jadi kasih suami kepada istri sama seperti kasih dari Tuhan Yesus kepada jemaat. Tuhan Yesus mengasihi jemaat, menyerahkan diri untuk jemaat. Tuhan Yesus berkorban untuk jemaat karena jemaat begitu berharga di mata Kristus. Dalam kehidupan praktis, bagaimana kasih suami kepada istri terungkap. Suami memelihara, suami merawat istri seperti ia mengasihinya. Artinya jika suami tidak mengasihi, maka istri tidak perlu tunduk kepada suami. Tunduk dan kasih dalam Kristus serasi. Ya, serasi adanya. Tidak ada yang menekan. Tunduk adalah karena kasih. Kasih yang memimpin terekspresi dalam bentuk tunduk yang berkorban. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 27 sebagai referensi kita lihat. Efesus pasal 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Nah, supaya ia boleh menghadirkan gereja itu kepada dirinya sendiri dalam segala kemuliaannya, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tuhan Yesus menghadirkan gereja kepada dirinya sendiri sebagai mempelai perempuannya yang murni. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan menyerahkan dirinya. Efesus 5:25 sebagai mahar
kembali ke sorga dan akan datang kembali untuk mempelai perempuannya yang tanpa celah. Nah, penghadiran gereja kepada dirinya sendiri akan terjadi pada akhir zaman. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang kembali, ia akan menghadirkan mempelai perempuan yang murni kepada dirinya. Puji Tuhan, karena gereja telah disucikan oleh darah Kristus, maka gereja dapat dilihat sebagai apa? Kudus dan tak bercacat. Nah, sebagai anggota gereja Kristus, tubuhnya dan mempelai perempuannya, kita harus berdasarkan pelbagai nasihat yang perlu sajikan di dalam surat Efesus yang sudah kita baca ini. Biar kita belajar, saudaraku, dari saat ini sebagai mempelai perempuan, kita siapkan diri. Sebagaimana seorang mempelai perempuan ketika menikah, jauh sebelum menikah dipestakan. Masuk ke salon, dirawat, skincare semua dirawat, ya, supaya apa? Berikan yang terbaik untuk suaminya. Bahkan baju pengantin, segala hal disiapkan semuanya. Ketika berjumpa dengan sang mempelai, begitu indahnya karena kecantikannya dan penampilan. Itu yang Tuhan mau terhadap gerejanya. Ya, jadi karena itu kita siapkan dari sekarang. Ketika sang mempelai laki-laki yaitu Yesus datang, kita sudah siap dalam kekudusan dan kesuciannya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, pelayanan Yesus Kristus bagi gereja. Yang ketiga adalah mengaruniakan pemimpin-pemimpin gereja untuk melengkapi dan membangun gerejanya. Nah, Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Ya. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16, cukup panjang Bapak Ibu Saudaraku. Efesus, saya baca ya. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan pembangunan dirinya dalam kasih. Amin. Ayat cukup panjang, saudaraku. Nah, dari ayat ini, Efesus 4 ayat 7 sampai 16, saya tidak perlu bahas per ayat lagi. Jadi kesatuan umat Allah tidak berarti bahwa semua orang Kristen menjadi seragam atau satu bentuk dalam segalanya. Bukan kesatuan seperti ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Apalagi kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Di situ kita diminta untuk menjaga atau memelihara kesatuan kita. Kesatuan bukan dibentuk oleh kita, bukan diciptakan oleh kita. Kesatuan itu diciptakan oleh Allah. Allah yang bagaimana? Dijelaskan ayat 4 sampai 6, Allah yang satu. Nah, jadi kita belajar di sini, saudaraku. Jadi bukan kesatuan seperti ini yang dimaksudkan seragam begitu. Keragaman memperkaya, bahkan memperindah kesatuan. Karena itu kita perlu pelihara kesatuan ini. Ya, keragaman tanpa kesatuan akan apa? Akan menciptakan kekacauan. Sebaliknya, kesatuan tanpa keragaman akan menakutkan. Keragaman umat Allah terlihat dari apa? Dari berbagai bentuk karunia yang Tuhan berikan kepada anak Tuhan atau jemaat. Nah, saudaraku, penjelasan ini semakin mempertegaskan keyakinan kita
bahwa komunitas Kristen memiliki kesatuan dan persatuan yang sejati dan fungsi serta kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, semua karunia itu disebut secara kolektif karena Tuhan Yesus Kristus yang memberi. Tuhan Yesus memberikan kepada gereja apa yang ia butuhkan. Itu adalah karunia. Kasih karunia yang tidak bisa diupayakan, yang tidak bisa diusahakan, tetapi diberikan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Jadi setiap orang Kristen adalah pelayan kasih karunia di dalam gereja. Yesus sendiri menempatkan saudara dan saya di dalam gerejanya untuk melakukan pelayanan yang ada dalam pikirannya untuk Anda dan saya. Nah saudaraku, jadi Paulus menjelaskan adanya berbagai karunia yang diberikan berdasarkan kehendak Allah dan berfungsi untuk pelayanan di dalam gerejanya atau jemaat. Karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia lainnya. Seperti tangan lah, ada kaki, ada telinga, ada mata sudah ditempatkan pada tempatnya. Ya, tidak mungkin lah tangan berkata, hei kaki karena kamu bukan tangan, kamu bukan tubuh. Tidak. Jadi karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia lainnya. Semua karunia merupakan satu kesatuan. Ya, tidak ada karunia yang lebih rendah ataupun lebih kecil. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Puji Tuhan. Nah Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan memberikan tugas yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Tuhan memberikan orang-orang dengan jabatan nabi, sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai pemberita-pemberita, sebagai pengajar-pengajar. Itu diungkapkan tadi dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Untuk apa? Untuk membimbing. Untuk apa? Untuk memperlengkapi umatnya, orang-orang kudus. Dalam Efesus 4 ayat 12. Agar mereka mengalami pertumbuhan serta pengenalan akan Allah secara dewasa dan mandiri. Tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam ajaran. Dan teguh bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah belajar bagaimana pelayanan Yesus Kristus bagi gereja. Yang pertama, dia menjadi kepala gereja. Sebagai kepala gereja, dia hadir dalam gerejanya. Karena itu tempatkanlah Yesus sebagai kepala, pemimpin. Belajarlah tunduk kepada dia. Dan tidak usah khawatir, sebagai kepala dia menjaga, memelihara. Ikutilah komandonya, turuti apa yang dia mau, yang dia kehendaki. Yang kedua, menguduskan tubuh Kristus dan menyiapkan bagi pengantin laki-laki. Jadi Tuhan ingin berjumpa dengan kita dalam kekudusannya. Karena dia kudus, kita harus kudus juga. Gak mungkinlah kita bertemu dengan yang kudus kalau kita berdosa. Karena Tuhan membantu kita. Yang ketiga, mengaruniakan pemimpin gereja untuk melengkapi dan membangun gerejanya. Jadi karunia diberikan. Sebagai jemaat kita diberikan karunia-karunia. Ya, apa yang Tuhan mau kehendaki diberikan itu untuk melengkapi. Supaya kita sama-sama bertumbuh menjadi jemaat dewasa yang tidak mudah diombang-ambingkan. Ketika gereja bertumbuh, maka gereja akan kuat. Nah, itu yang saya dapat bagikan. Sampai jumpa Jumat mendatang di bagian ketiga, pekerjaan Kristus di masa kini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu, buat pernyataan-pernyataan dari kitab suci-Mu yang boleh memberikan pencerahan pada kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami sadar kami tidak berjalan sendiri karena Engkau sang kepala gereja yang memimpin kami. Beri kemampuan pada kami untuk belajar tunduk kepada apa yang Engkau mau supaya kami lakukan. Beri kepada kami juga kemampuan untuk hidup kudus supaya kami ketika Engkau datang kami siap menjemput-Mu. Yang terakhir kami menyadari kami tidak perlu iri hati. Kami belajar menerima setiap apa menjadi karunia kami untuk saling melengkapi satu yang lain supaya gereja semakin bertumbuh dan berbuah dewasa dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, berkati seluruh kekasih kami yang mengikuti kelas ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.